Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam program Pahlawan Alkitab dan kita memasuki seri yang ke-64 di mana kita sama-sama akan mendengarkan kisah tentang Nabi Natan. Memang ada banyak orang yang bernama Natan di dalam Alkitab dan tercatat ada 11 orang dalam Perjanjian Lama yang memiliki nama Natan. Tetapi yang kita akan bahas hari ini adalah Nabi Natan, di mana arti nama dari Natan adalah pemberi, atau kalau dalam bahasa Ibrani, arti nama Natan adalah dia, yaitu Allah yang telah memberikan. Dan disebut pertama kali di dalam 2 Samuel 7 ayat 2. Dan ada 5 kitab yang menyebutkan, menuliskan kisah tentang Nabi Natan, yaitu di 2 Samuel, 2 Raja-Raja, 1 Tawarikh, 2 Tawarikh, dan Mazmur, di mana pekerjaannya adalah seorang nabi, dan terakhir disebutkan di dalam Mazmur 51. Dan kita akan masuk lebih dalam di dalam kisah perjalanan hidup dari Nabi Natan. Nabi Natan hidup sekitar kurang lebih 1000 tahun sebelum Masehi dan dikenal sebagai Nabi Istana yang ada di zaman Raja Daud yang tercatat di dalam Perjanjian Lama. Dan ada 4 hal utama yang menjadi karya dari Nabi Natan selama hidupnya. Yang pertama, Nabi Natan adalah penulis sejarah Israel. Yang kedua, Nabi Natan memberitahukan janji Allah tentang keluarga dan kerajaan Daud. Yang ketiga, Nabi Natan memperingatkan Daud akan dosanya. Lalu yang keempat, di mana Nabi Natan mendukung Salomo menjadi raja sebagai penerus Raja Daud. Nah, kita akan melihat perjalanan hidup Nabi Natan dan karyanya per bagian. Yang pertama, Nabi Natan adalah seorang nabi dan penulis dari sejarah Israel, di mana dia menuliskan riwayat dari Raja Daud dan Raja Salomo. Sehingga Nabi Natan disebut juga sebagai seorang sejarawan dari istana. Dan dia yang menulis atau membuat sejarah dari Raja Daud. Tertulis dalam 1 Tawarikh 29 ayat 29, sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel, pelihat itu, dan dalam riwayat Nabi Natan, dan dalam riwayat Gad, pelihat itu. Dan Nabi Natan juga menuliskan sejarah tentang Raja Salomo di dalam 2 Tawarikh 9 ayat 29. Selebihnya dari riwayat Salomo dari awal sampai akhir, bukankah semuanya itu tertulis dalam riwayat Nabi Natan dan dalam nubuat Ahia orang Silo itu, dan dalam penglihatan-penglihatan Ido pelihat itu tentang Yerobeam bin Nebat. Nah, Daud juga menamakan salah satu putranya dengan nama Natan seperti nabi ini ya. Tertulis dalam 1 Tawarikh 3 ayat 5. Dan di mana Natan yang menjadi putra Raja Daud juga tertulis dalam silsilah Yesus Kristus yang ada di Injil Lukas 3 ayat 31. Nah, kita masuk bagian yang kedua. Bagaimana Nabi Natan memberitahukan janji Allah
mengenai keluarga dan kerajaan Daud, yaitu tentang pembangunan Bait Allah. Daud sudah mengumpulkan bahan-bahan untuk membangun rumah Allah di Yerusalem. Tetapi Daud berfirman melalui Nabi Nathan bahwa bukan Daud, melainkan anaknya, yaitu Salomo, yang akan membangun Bait Allah. Dan nubuatannya adalah salah satu nubuat yang penting yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Nathan. Tertulis dalam 2 Samuel 7 ayat 12 dan 13. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Ayat 13. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Dan memang menurut kepercayaan dari umat Kristiani, hal ini digenapi oleh Yesus Kristus yang juga merupakan anak Daud yang menjadi raja selama-lamanya dalam kerajaan Allah. Dan tempat ibadah atau Bait Allah itu menjadi tanda yang tetap bagi keturunan Daud. Tertulis dalam 2 Samuel 7 ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Nathan terhadap keluarga Daud dan terhadap pembangunan Bait Allah. Lalu yang ketiga, satu kisah yang juga sudah sering kita dengar, bagaimana Nabi Nathan memperingatkan Daud tentang dosanya. Nabi Nathan dikirim oleh Tuhan untuk menegur Daud atas perbuatannya, yaitu berzinah dengan Batseba dan menyuruh membunuh Uria, orang Het yang adalah suami Batseba tersebut, supaya Daud dapat memperistri Batseba. Dan Nabi Nathan juga menubuatkan hukuman Tuhan atas dosa ini. Kisah lengkapnya bisa dibaca dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 15, lalu juga tertulis sebagian di dalam Mazmur 51 ayat 1 dan 2. Nah, kita akan baca 2 Samuel 12 ayat 7 dan 9. Ayat 7, kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Ayat 9, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Saat Raja Daud mendengar teguran dari Tuhan melalui Nabi Nathan, maka Daud menyesal, mengakui dosanya, dan dia membuat satu pengakuan dosa di hadapan Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 51 ayat 1 sampai 4. Kita baca untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Kedua, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Ayat 3, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Ayat 4, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Daud mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi dalam 2 Samuel 12 ayat 13, firman Tuhan berkata, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Memang ada hukuman dari dosa yang dilakukan oleh Daud, di mana anak yang dikandung dan dilahirkan oleh Batseba mati. Tetapi dosa Daud sudah diampuni oleh Tuhan. Nabi Nathan sangat menegur keras Daud yang merencanakan kematian Uria, dan dia memperistri istri Uria, yaitu Batseba. Di sini memperlihatkan satu tradisi keagamaan di Israel tentang hak khusus atau hak istimewa bagi seorang nabi untuk menegur atau menentang perintah atau kelakuan raja yang tidak benar. Ya. Lalu bagian keempat, di mana kita melihat kisah Nabi Nathan mendukung Salomo sebagai raja, tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal pertama. Jadi ketika Daud telah tua dan hampir mati, anak Adonai, anaknya dari Hagit, salah satu istrinya, itu mengangkat diri menjadi raja. Nabi Nathan mendengar dan memberitahukan Batseba akan hal ini, supaya ia segera menghadap Daud dan menanyakan
kepada Raja Daud, apakah masih ingat akan sumpahnya bahwa Salomo lah yang akan menjadi raja sesudah Daud. Dan Nabi Nathan turut menghadap untuk mendukung informasi ini. Dan mendengar hal itu, maka Daud menyuruh Imam Sadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yehoyada untuk membawa Salomo ke Gihon dengan naik bagal betina atau kendaraan Daud sendiri. Dan di sana Imam Sadok dan Nabi Nathan disuruh untuk mengurapi Salomo menjadi raja atas Israel. Kemudian menghidupkan sangkakala dan berseru hidup Raja Salomo. Sesudah itu mengiring kembali Salomo ke istana raja untuk duduk di atas tahta Daud dan menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Kisah ini tertulis dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 44 ayat 40 sampai dengan 48. Kita baca ayat 44. Raja telah menyuruh supaya Imam Sadok dan Nabi Nathan dan Benaya bin Yehoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti menyertai Salomo, dan mereka menaikkan dia ke atas bagal betina raja. Ayat 45. Imam Sadok dan Nabi Nathan mengurapi dia di Gihon menjadi raja, dan dari sana mereka sudah pulang dengan bersukaria sehingga kota menjadi ribut. Itulah bunyi yang kamu dengar tadi. Ayat 46. Salomo sekarang duduk di atas tahta kerajaan. Ayat 47. Juga pegawai-pegawai raja telah datang mengucap selamat kepada Tuan kita Raja Daud dengan berkata, kiranya Allahmu membuat nama Salomo lebih masyhur daripada namanya, dan tahtanya lebih agung daripada tahtamu, dan raja pun telah sujud menyembah di atas tempat tidurnya. Ayat 48. Dan beginilah katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, yang pada hari ini telah memberi seorang duduk di atas tahtaku, yang aku sendiri masih boleh saksikan. Nah, itulah kisah perjalanan dari Nabi Nathan. Ada 4 karya besar dalam hidupnya, di mana kita bisa melihat apa yang menjadi keteladanan Nabi Nathan bagi kita semua. Kita melihat bagaimana keberanian dan kesungguhan Nabi Nathan sebagai seorang nabi untuk menegakkan keadilan sesuai dengan hukum Allah, sekalipun dia harus menegur pemimpin tertinggi dari bangsa Israel dan Yehuda, yaitu Raja Daud. Dan ini ditunjukkan dengan kesungguhan hati yang luar biasa. Ini merupakan satu integritas Nabi Nathan sebagai nabi yang taat dan tunduk kepada janji Allah, dan mau berjalan dalam pimpinan Tuhan yang luar biasa, serta dia memiliki ketekunan dan keseriusan menjadi seorang sejarawan yang mencatat kisah hidup dari Raja Daud dan Raja Salomo. Itu beberapa keteladanan penting yang menginspirasi kita hari ini, di mana kita bisa berdoa, kita bisa meminta kepada Tuhan supaya apa yang kita dengar hari ini akan menginspirasi kehidupan kita, supaya kita pun memiliki keberanian dan kesungguhan untuk hidup berjalan dalam kebenaran, dan menyatakan kebenaran itu dalam hidup kita dan kepada orang lain di sekeliling kita. Sekalipun kita harus menghadapi tantangan yang cukup besar, tapi kita tetap mau tunduk dalam otoritas Allah, berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kita memiliki keseriusan dan ketekunan dalam hidup ini, supaya hidup kita pun dipakai oleh Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saya yakin, saya percaya kita diberkati dengan kepahlawanan dari Nabi Nathan yang hari ini kita dengar bersama-sama, dan kita bisa berkata bahwa Nabi Nathan adalah pahlawan Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.